biasanya nih ada istilah kalau anak muda gitu ya Bu ya, itu kalau capek mintanya nikah nih Bu. Baru tahu Nah, saya. Jadi kalau alasannya finansial dan karir, saya kira menikah muda itu bukan hambatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ukivisip, kembali lagi di Poduki, podcast Ukivisip bersama saya Anggun Wulandari dan rekan saya Nazwa Lailani Zahra. Oke, kali ini kita bakal bahas satu topik yang menarik dan lagi ramai diperbincangkan, baik di media sosial. Nah, biasanya nih ada istilah kalau anak muda gitu ya Bu ya, itu kalau capek mintanya nikah nih Bu. Baru tahu Nah, saya. ini apakah relate dengan teman-teman Sobat Uki atau enggak? Nah, kita juga bakal bahas bagaimana persiapan dan juga langkah untuk nikah muda. Apakah memang nikah muda adalah solusi yang tepat gitu? Nah, Iya betul banget nih Kak, jadi topik kali ini adalah topik yang sangat menarik. Nah banyak sekali yang mempertanyakan bahwa apakah menikah muda adalah pilihan yang tepat dan bagaimana Islam memandangnya. Apa saja hal yang perlu dipersiapkan tadi, dan untuk membahas ini kami sudah mengundang narasumber kami Ibu Nuryanti. Selamat datang Ibu. Selamat datang kembali. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah kehujanan tadi ya. Kita lagi terus banget di luar. Ya, oke. Kalau kita melihat nih ya Bu, banyak banget di zaman sekarang itu isu nikah muda. Kalau misalnya kita buka di sosial media, biasanya banyak banget pemberitaan tentang isu-isu nikah muda. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif hukum ya Bu, itu di Undang-Undang nomor Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 itu menjelaskan kalau batas usia minimal menikah itu 19 tahun Bu. Oke. Tapi realitanya gitu, faktanya di lapangan banyak juga yang nikah itu di bawah umur 19 tahun. Nah, itu tanggapan Ibu seperti apa ya Bu menyikapi hal tersebut? Kalau misalnya apakah di dalam Islam itu ada patokan usianya gitu Bu? Oke, ya ini pertanyaannya sulit ya. Pertanyaannya mudah tapi jawabannya agak sulit. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sobat siapa? Sobat Uki atau? Sobat Uki, Tapi ya. nonton banyak kan ya? Iya. Oke. Baik, kalau terkait dengan batasan usia menikah gitu ya, undang-undang itu diadakan karena pasti sudah berdasarkan riset ya, sudah berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Apakah orang Indonesia itu bisa siap, dikatakan siap dalam arti finansial, fisik dan lain sebagainya untuk menempuh jalur pernikahan ya. Kalau tadi ditanyakan kaitannya dengan Islam, kalau Islam itu syaratnya itu balik. Ya, balik itu kalau udah mens ya, kalau perempuan, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Jadi kalau sudah anak-anak udah melewati itu sebenarnya dia sudah bisa ya, sudah memenuhi syarat hukum untuk menikah gitu ya. Tetapi lagi-lagi kita hidup di negara yang semuanya diatur ya dengan undang-undang seperti itu, dan undang-undang pernikahan ini diciptakan atau disusun oleh pemerintah DPR itu agar tidak lagi ada kasus-kasus rumah tangga yang hanya seumur jagung ya, karena orang-orangnya sangat pelaku pernikahannya masih sangat mudah untuk ya mengambil keputusan secara cepat ya, akhirnya jadi tidak bisa langgeng seperti itu. Tetapi kalau kembali lagi kalau dalam Islam memang ada perbedaan ya, makanya kalau dalam Islam itu nggak ada istilah remaja ya. Remaja itu karena istilah psikologi barat kayak gitu. Jadi susah kan menghukumin anak yang remaja itu padahal dia udah balik. Ya kalau dalam Islam ya balik aja, balik itu udah kena hukum semuanya, kewajiban sholat ya, puasa itu semuanya sudah jadi hukum wajib ya. Tapi kalau di sini ada remaja, ada kasus pembunuhan, kasus apa, oh ini mesti dilindungi kayak gitu ya. Kalau dalam Islam kan enggak, harusnya seperti itu. Nah, sama dengan pernikahan ya, saya kira kalau bukan untuk dibenturkan, tetapi kalau kita memandang dengan kacamata Islam tentu berbeda dengan kacamata hukum secara positif di Indonesia seperti itu. Oke, menarik sekali ya Bu. Nah, kemudian banyak yang bilang bahwa nikah muda ini menjadi salah satu cara untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan seperti
Ya, perbuatan yang tidak Hmm. baik seperti pacaran dan Hmm. lain-lain. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, nikah muda sebenarnya mau nikah muda, nikah tua gitu ya. Kalau udah memenuhi syarat dan kewajiban dia nikah aja. Kalau kenapa harus menikah untuk meninggalkan pacaran gitu ya atau zina ya? Pacaran atau zina itu pilihan kan ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk iya atau tidak pacaran tidak harus dengan menikah atau tidak gitu ya. Dan menikah muda mungkin bisa dikatakan kalau tadi dianggap sebagai sebuah solusi, ya saya kira juga nggak masalah asalkan tadi beberapa hukum, beberapa kewajiban ya syaratnya untuk menikah itu terpenuhi dan dari sisi undang-undang atau aturan kita tidak melanggar itu ya karena kita semuanya diatur ya ke ininya nanti harus ada kalau setahu saya kalau nanti menikah di bawah umur itu harus ada apa namanya ya sidang sendiri gitu ya namanya apa sidang apa yang nanti biar dapat izin dari KUA gitu ya untuk melangsungkan pernikahan gitu. Surat dispensasi. kalau Ya, nggak surat salah. dispensasi ya biar dia bisa nikah gitu ya. Ya, saya kira itu ini ya pertanyaan itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi apakah nikah muda itu solusi dari perbuatan yang tercela ya? Karena perbuatan tercela pacaran dan lain sebagainya itu adalah pilihan. Ya kan? Kalau nikah itu sunnahnya Nabi gitu ya. Jadi sedangkan pacaran itu bukan sunnah gitu ya. Jadi kalau kamu mau milih yang pacaran ya Bu daripada pacaran Bu nikah aja gitu ya. Kenapa kamu nggak usah pacaran tuh ya? Tapi kalau belum siap nikah ya nggak usah nikah gitu ya. Jangan terburu-buru hanya karena ingin menghindari sesuatu yang sebenarnya bisa kita tahan dengan puasa ya kan? Dengan yang nggak usah kepengin ya temennya pada pacaran pengen pacaran ya nggak usah gitu. Karena nanti konsekuensinya kalau habis pacaran itu ya pasti ke hal yang negatif kayak gitu. Kalau saya baca gitu ya Bu dari data pusat statistik itu setiap tahunnya nikah muda itu mencapai 10,5% gitu. Jadi lumayan banyak gitu di Indonesia sendiri. Nah, kira-kira apa sih Bu yang menjadi faktor penyebab kenapa banyak banget anak-anak yang lebih memilih dan memutuskan untuk nikah muda? Apalagi tadi ada beberapa pasangan yang memang menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, kalau kita lihat dari usianya itu kan memang masih cukup panjang gitu ya Bu waktunya untuk mencapai cita-citanya, kemudian mewujudkan cita-citanya. Nah, kalau misalnya nanti sudah menikah kan memang ada sebagian yang aktivitas di luarnya itu terbatas gitu Bu. Nah, apakah itu akan berdampak ke masa depannya? Oke, pilihan nikah muda itu saya dulu waktu kuliah ya, nikah muda itu populis gitu ya, karena untuk mengcounter pacaran-pacaran yang dilakukan oleh anak-anak yang nggak ngaji itu menjadi salah satu counternya adalah dengan menikah muda, ya nikah muda. Terus ada counter lagi dari kaum yang lain ya, ada pernikahan dini yang pernikahan dini identik dengan pernikahan kecelakaan, MBA ya, marriage by accident. Jadi menikah ketika sudah ketahuan hamil atau apa kayak gitu. Kalau kaitannya dengan masa depan ya saya kira lagi-lagi masa depan itu apa sih ya masa depan misalnya adalah ketika kita mendapatkan pekerjaan ya pekerjaan itu kan nggak harus menunggu ya kita bisa menciptakan pekerjaan sekarang aja dari rumah bisa kan kalian jualan jadi dropshipper atau apalah ya itu ya nggak harus nunggu usiamu 20 tahun kan ya bisa umur 16 tahun SMP juga bisa jualan 16 tahun kayak gitu jadi kalau alasannya finansial dan karir saya kira menikah muda itu bukan hambatan ya. Yang udah nikah tua misalnya ya usianya udah sangat matang kalau memang dia belum mapan ya secara ekonomi ya banyak juga kan contohnya akhirnya mereka juga menikah dengan akhirnya kondisi kehidupan keluarganya juga pas-pasan biasa aja sekali lagi menurut saya kalau dari sisi kaidah ilmiah gitu ya kok nggak ada korelasi antara menikah muda dengan masa depan yang suram, aktivitas yang terbatas dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu lagi pilihan. Ya, semuanya itu pilihan. Tinggal kamu mau milih nikah muda kaya raya atau nikah muda nggak kaya kaya atau nggak nikah biar kaya raya itu kan semuanya pilihan kayak gitu. Jadi tergantung ya. Kembali lagi ke setiap individunya. Iya, tergantung pilihan itu tadi. Baik. Kalau misalnya kita mau membicarakan pernikahan, otomatis kita perlu kesiapan gitu ya. Nah, di dalam Islam sendiri, apa sih yang diartikan mampu dan siap untuk menikah gitu? Apakah hanya soal finansial saja? Karena berkali-kali kalau di highlight itu soal pernikahan pasti yang dibahas adalah finansial, harus siap finansial gitu. Oke.
Ya, yang pertama persiapan itu adalah ilmu ya. Segala hal itu harus berdasarkan ilmu. Kamu mau melakukan apapun itu harus berdasarkan ilmu. Jadi kalau kita mau, oke lah, saya mau menikah usia 19 tahun misalnya atau 20 tahun. Karena saya sudah punya ilmunya ya, saya pelajari apa kewajiban saya, apa hak-hak saya ya. Itu sudah menurut saya sudah beres gitu ya. Sedangkan untuk finansial dan lain sebagainya, apa kalau sudah menikah nggak perlu finansial? Kan enggak. Jadi after married itu justru kita harus lebih keras lagi bekerja kan. Bekerjanya kapan? Ya setelah married. Bukan sebelum nikah baru kerja habis-habisan buat married, enggak ya. Mau married mau enggak kan tetap butuh uang ya. Jadi kalau kaitannya dengan harus mapan secara finansial, saya kira saya tidak begitu sepakat dengan itu. Meskipun akan lebih nyaman kalau keluarga itu ya, keluarga ayah, ibu ya, suami istri itu secara ekonomi kita sudah punya ya sesuatu atau modal yang bisa itu untuk mencukupi kebutuhan ya. Nah, nanti kembali lagi Bu, kebutuhan itu kan banyak ya, kebutuhan memang tak terbatas. Tapi apakah kita memang butuh itu? Apa tidak? Sekarang HP misalnya, kita perlu HP itu cukup Android atau iPhone misalnya. Itu kan pilihan lagi ya. Kebutuhan saya itu untuk komunikasi, tapi need and want itu ya. Jadi bagaimana? Oh ternyata saya ingin upgrade dari saya. Kalau aku punya iPhone misalnya yang paling canggih gitu ya, itu nilai prestis saya akan meningkat misalnya. Sama juga menikah dengan 200.000 ya, itu sedikit Bu gitu. Tapi ada juga yang bilang 200.000 itu cukup. Itu bisa buat modal kita makan sehari, habis itu kita jualan, besok bisa makan lagi dari hasil jualan itu. Sama-sama dengan suami istri misalnya seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada lah ya, maksudnya kamu mau nikah muda ya nggak apa-apa. Kalau mau nikah muda berarti siapin ilmunya sebaik-baiknya kayak gitu. Karena itu dasar utamanya ya Bu. Iya. Mungkin selain tadi dari segi finansial, menikah muda itu juga adalah sebuah komitmen, ibadah. Jadi bukan hanya soal kebahagiaan ya Bu. Nah, bagaimana komitmen ini di dalam pandangan Islam gitu Ibu? Ya, kalau menikah itu kan bisa konbolizon ya. Jadi ikatannya sangat kuat karena dia saksinya Allah gitu ya. Kalau cerai Allah bergetar tuh arsnya ya. Berarti saking ketika kita memadu janji gitu ya, ketika berjanji saya akan menikah si fulana bin siapa, misalnya binti siapa, itu di situ ada tanggung jawab. Nah, ketika dan tanggung jawab itu tidak melulu materi ya, tapi bisa banyak kayak itu. Jadi komitmen itu tidak hanya secara lahir, tapi juga secara fisik. Bagaimana pasangan itu bisa saling menenteramkan, bisa dipercaya ya, bisa saling respect ya. Kadang pernikahan itu lama-lama itu jadi kayak teman. Ya, saya dengan suami saya menikah udah berapa tahun ya? Dari 2009 berarti berapa sekarang? 15 tahun ya. 15 tahun menikah itu jadi kayak teman lagi ya. Dulu teman. Ketika nikah itu wow romantis gitu ya, gini-gini. Tapi kita punya komitmen untuk kita harus selalu romantis gitu ya, karena kita harus ngasih contoh ke anak-anak bahwa ayah ibunya, abi uminya itu ya seseorang yang patut ditiru nantinya kayak gitu. Dan itu sekali lagi pilihan ya. Kalau ada orang yang bilang sekarang lagi banyak isu pelakor dan lain sebagainya, nah itu juga lagi-lagi pilihan. Kamu mau jadi selingkuhan atau mau selingkuh itu juga pilihan gitu ya. Kalau nggak mau ya bisa kok kamu nggak jadi seperti itu kayak gitu. Oke, ada yang bilang Bu kalau nikah model cinta aja itu nggak cukup. Nah, jadi apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan gitu untuk ke jenjang pernikahan? Apalagi banyak banget anak-anak muda yang tadi saya katakan di awal kalau capek pengennya nikah gitu. Nah, itu apakah ada hal-hal yang harus dipersiapkan gitu? Ya persiapannya jelas ya. Kalau dari manusia normal ya, persiapannya tadi selain ilmu ya, ilmu itu macam-macam, ilmu agama, ilmu kesehatan, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu terkait dengan apa? Terkait dengan kira-kira saya setelah menikah itu mau menghidupi istri saya dengan apa? Gitu ya. Istri juga seperti itu. Nanti aku mau membantu suamiku seperti apa? Meskipun tidak wajib ya, tetapi mencari nafkah itu bisa siapa aja. Ya, bisa siapa aja, tetapi kewajiban memang laki-laki kepada perempuan atau suami kepada istri ya. Selain itu juga ada ilmu apa tadi, kesehatan, ekonomi, agama, hukum juga harus tahu
Ya, nggak boleh sembarangan bilang aku ceraikan kau misalnya, aku marah kau dasar ini nih, nggak boleh ya. Kita ada KDRT ya, di sana ada undang-undang yang mengatur KDRT. Bahkan kamu secara verbal ngomongin istrimu dengan ih kamu gendut mas sekarang, itu tuh sudah masuk ke kekerasan verbal kayak gitu ya. Itu yang harus dipelajari juga gitu ya. Jadi kalau married jangan yang dilihat enak ya makan berdua, nanti bisa cerita berdua. Halo, ini bukan dunia sinetron ya. Jadi nanti kalau udah ini aduh berasnya habis tuh berantem gitu ya. Kamu sih nggak kerja ya, kamu juga tiduran aja kayak gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua gitu. Terima kasih banyak Ibu Oke. karena atas ilmunya kami jadi lebih paham bahwa menikah muda itu bukan hanya soal status, bukan hanya soal keinginan pribadi, tapi juga ada yang harus dipersiapkan. Gitu. Mungkin ini terakhir nih Bu, gimana sih tipsnya agar kita terutama kita aktivis dakwah kampus gitu ya Bu, caranya untuk menjaga diri agar tetap istiqomah gitu, apalagi di era gempurannya saat ini penuh dengan cobaan gitu. Kalau misalnya kita bener-bener nggak membatasi diri, kadang kita terbawa arus gitu Bu. Iya, iya. Nah, gimana caranya agar kita tetap istiqomah dan tidak terjerumus hal-hal yang memang tidak baik gitu Bu? Ya sebenarnya saya ini juga kegalauan saya. Kemarin saya ngisi di atas di mana di AKL itu ya, di anak-anak UKI-nya juga gitu ya. Ada perwakilan dari unsur saya lupa, dari anak teknik kayaknya. Saya kaget gitu ya lihat ketika mereka tuh cair banget ya, antara akhwat dan ikhwan itu cair banget. Itu yang nggak mungkin akan terjadi di zaman saya dulu ya, tahun 2000-an itu. Kalau kita rapat tuh ya udah jauh-jauhan dimbuman kayak gitu ya, maksudnya ya ini kayak gitu. Kalau sekarang kan cenderung lebih cair kayak gitu ya, karena saya melihat ini adalah zamannya teman-teman itu di era yang permisifnya itu agak banyak gitu ya, agak banyak permisifnya kayak gitu. Jadi saya lihat juga cobaan atau godaannya anak-anak sekarang itu lebih ke media itu menampakkan hal-hal yang bikin kalian mupeng kan ya. Siapa sih yang nggak pengen bisa diantar jemput cowoknya misalnya gitu ya, jadi kayaknya tuh dilindungi keren banget gitu ya, panggilnya mama papa gitu ya, padahal belum siapa-siapanya kayak gitu kan. Kadang pengen gitu ya mupeng, terus lagi belum istilahnya podcast ya yang menceritakan gitu ya, FBB ya sekarang banyak kan fenomena FBB, terus jadi punya hubungan tapi yang penting suka punya sesuatu yang bisa diberikan tanpa harus ada perasaan dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan harus teman-teman hadapi gitu ya. Kalau caranya bagaimana kita membatasi atau membentengi diri kita biar tidak tercebur ya, kita tuh membaur boleh, tapi yang nggak boleh itu adalah kita terwarnai oleh mereka. Jadi warna kita tuh harus sama. Kamu punya warna merah, ya aku harus merah. Nggak boleh jadi hijau hanya gara-gara kita ada di lingkungan hijau. Tetaplah jadi merah kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya azam itu punya komitmen ya. Kita berazam untuk ya udah saya pokoknya pengen nanti jadi mahasiswi atau mahasiswa yang solihah, aku harus punya value ya. Value itu yang kadang harus dibayar dengan mahal ya. Salah satunya adalah dengan tidak menuruti ego-ego kita, keinginan-keinginan untuk seperti teman-teman yang lain kayak gitu. Dan berat kan kalau saya nggak tahu dulu itu zaman saya itu di kerohanian itu fase zaman saya itu keren karena hampir semua anak-anak yang kumlot, anak-anak yang aktif di BEM ya, di kami ya, di mana-mana itu ternyata aktif menjadi mentor ya, misalnya kayak gitu. Saya nggak tahu kalau sekarang itu apakah itu masih menjadi prestis tersendiri gitu ya. Jadi kalau kita dulu kalau dulu kan simatnya gombrong-gombrong gitu ya, maksudnya kita pakai jubah besar kayak gitu. Kalau ada yang jilbab gaul dikit itu udah langsung kamu belum ngaji ya kayak gitu ya. Jadi kayak gimana gitu ya. Padahal dulu juga banyak yang anak pondok, tahfidz kayak gitu ya, anaknya hafiz tapi pakaiannya juga pakai celana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah di era sekarang mungkin itu tidak menjadi parameter ya. Bahkan murid ngajinya teman saya, mutarobinya ya teman-teman saya itu banyak yang pacaran gitu ya. Padahal dia lulusan pondok gitulah. Ini adalah tantangan buat kalian untuk tetap mendakwakan sesuatu yang katanya kulil haqqo walau kana muron ya. Sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit gitu. Jadi harus tetap
ya disuarakan ya apapun itu. Misalnya Bu, saya nggak berani Bu, orang di sini pentolannya itu misalnya, atau di sini yang lebih diinginkan oleh anak-anak itu ini seperti ini, dan kayaknya dakwahnya nggak masuk. Ya berdakwah aja terus, mau masuk mau nggak itu urusan Gusti Allah kan ya, urusan Allah untuk hidayah. Tapi yang penting kita tetap menyuarakan gitu ya. Paling nggak sholat gitu ya, karena kan ibadah itu sendiri-sendiri ya, meskipun STMJ ya kadang sholat terus maksiat jalan gitu ya, pacaran kesana kemari ya, itu kan zina juga gitu ya, tapi dia tetap sholat terus. Tapi kan Allah itu maha pengampun ya, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita motivasi aja bahwa kalau kamu sholat terus ibadahnya bagus kan akan lebih mudah masuk surga, daripada mau masuk surga harus bayar dulu tiket ke neraka karena tadi maksiat kayak gitu kan. Jadi nggak sih masuk surga? Enggak, itu ada tiket neraka yang udah dibayar itu, jadi bolak-balik kayak gitu. Nah itu mungkin yang ini ya, tetap semangat aja meskipun kadang yang minoritas itu ya, yang nggak terlihat, yang nggak itu tuh justru mutiara gitu ya. Semangat aja. Oke, terima kasih banyak Ibu. Pembahasannya sangat menarik sekali. Nih, buat teman-teman nih, Sobat Uki yang mau nikah muda harus dipertimbangkan lagi, harus dipikirkan lagi, karena gak hanya modal cinta aja, apalagi karena capek aja. Saya baru tahu loh, capek terus nikah itu ya. Ada Bu jokesnya anak-anak muda di media sosial biasanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu counter ya untuk yang free marriage ya, sama free child itu child free sama marriage free itu counternya mungkin itu aja. Kalau capek nikah deh kayak gitu ya. Ya tapi saya nggak tahu asosiasinya kalau di anak-anak itu seperti apa ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin podcast kali ini sampai di sini karena mungkin waktunya juga sudah habis ya Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bu. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman Sobat Uki, jangan lupa saksikan Poduki, ada di YouTube-nya Uki Visip, dan saksikan terus tema-tema yang menarik dan bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.